Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Mari kita lanjutkan tafsir Maudhu' bid-dirayah wa riwayah. InsyaAllah hari ini akan menjelaskan surat Al-Hujurat nomor 49, ayatnya yang ke-10. Judul teksnya adalah rekonsiliasi bersaudara muslim. Tetapi kalau kita melihat tafsir munasabah, ayat 10 dikaitkan dengan ayat 9 dan atau dikaitkan dimunasabahkan dengan ayat 11-12, termasuk realitas di mana ada kejadian yang sampai hari ini belum selesai, perseteruan, perpecahan kena adu domba. Maka judulnya adalah peringatan bagi pembenci Habib Alawi. Kenapa kita harus membahas peringatan keras bagi mereka? Karena kalimat iktatalu di ayat 9 itu diartikan perang. Perang yang di saat ini terjadi 3 perang sekaligus. Pertama sebut perang asimetris. Perang ini adalah perang ideologi di mana Pancasila akan diganti oleh komunis atau paham komunis. Sedangkan perang yang kedua yaitu yang disebut perang Proxy War. Proxy itu adalah perang boneka, perang di mana pengkhianat itu lebih banyak daripada orang yang penyelamat. Pengkhianatan bangsa ini seperti wayang ada dalangnya, dan sebetulnya wayang itu tidak berperan. Yang berperang itu adalah dalang di pewayangan. Ini yang disebut tadi perang Proxy War. Kemudian yang ketiga, perang Neo Context War. Perang konteks war adalah perang narasi, perang adu domba, di mana satu dengan yang lainnya umat Islam diadu domba, ulama dengan habaib diadu domba, kiai dengan kiai diadu domba. Muncul lagi kelompok pembegal nasab, ada 9 orang bagian dari perang Neo Context War. Dia adalah sebagai pemecah belah umat Islam. Kita perlu menjawab. Maka jawabannya untuk peperangan yang 3 macam tadi itu yang sekarang sedang terjadi adalah surat Al-Hujurat ayat 10 dikaitkan dengan 9, juga sesudahnya 11 dan 12. Kita lihat ayat yang berkaitan dengan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya umat beriman itu saudara. Sering kita dengar umat Islam bersaudara, itu berdasarkan hadis. Al-muslim akhul muslim, la yudlimuhu wa la yuslimu. Tapi kalau Al-Quran, sesama umat mukminin adalah saudara. Ayat 9, kalau terjadi umat mukminin ini berselisih, berseteru dan berbeda pendapat, bahkan saling serang menyerang, maka kewajiban kita adalah aslihu bainahuma, damaikan mereka. Cara untuk mendamaikannya ada solusi di ayat 11 dan ayat 12. Kalau di ayat 9 itu latar belakang kenapa berbeda pendapat atau berselisih dan berseteru sampai berperang. Sedangkan di ayat 11 surat Al-Hujurat ayat 11-12 itu ada solusinya. Ada 6 solusinya. Pertama, jangan sombong atau jangan menghina orang. Kemudian yang kedua, jangan mencerca maki diri sendiri. Ketiga, jangan memanggil gelar dengan panggilan yang tidak pantas. Itu tanabuz. Yang keempat, kita tidak boleh berburuk sangka, tidak boleh zon
kepada orang lain, dan mungkin kan ditingkatkan tidak boleh kena keyakinan palsu sehingga memojokkan kelompok yang lain. Kemudian yang kelima, tidak boleh tajasus, mencari-cari kesalahan orang lain. Tapi tajasus di dalam ayat ini artinya orang yang tidak salah dicari-cari kesalahannya. Sedangkan yang keenam, tidak boleh ghibah, tidak boleh memfitnah, tidak boleh mengadu domba, namimah. Inilah tali larangan yang keenam ini disebut dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12. Hadirin rahimakumullah, di ayat 9 itu menjelaskan tentang faktor-faktor terjadinya perpecahan. Di dalam Ibnu Katsir juz keempat halaman 211 dan atau di dalam kitab Musnad Imam bin Ahmad, Musnad Ahmad bin Hambal, juz ketiga halaman 175. Ini berasal dari Ma'mar dari Mu'tamir dari Anas bin Malik. Anas bin Malik pernah menceritakan bahwa dulu di Madinah terjadi persoalan-persoalan yang sangat krusial. Karena ada provokator namanya Abdullah Ubay bin Salul. Sehingga Madinah tidak kondusif, umat Islam berseteru, berperang. Kemudian Anas bin Malik menjelaskan tentang kejadian ini. Lalu ada sahabat yang minta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah tidak datangi saja Abdullah bin Salul itu?" Ketika Rasulullah disuruh untuk berangkat, cepat mengendai keledainya, kemudian diikuti puluhan atau mungkin sampai ratusan orang sahabat dengan berjalan di daerah semak-semak. Kemudian sesampainya kepada Abdullah bin Salul, Ubad bin Salul mengatakan, "Antani, kau menjauhi dariku. Laqad adzani rihu himarik." Itu bau menyengat himarmu mengganggu penciumanku. Kemudian di saat itu ada yang namanya Thalhah bin Abi Rawahah. Dia sampaikan, "Wallahi la ya himaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atyabu rihan min dik." Demi Allah, harumnya himar Rasulullah itu dasar daripada baunya engkau. Mendengar perkataan itu, Abdullah bin Salul, kelompoknya yang tadi memang membenci Rasul, bereaksi dan melempar dengan sandal dan batu yang ada di hadapannya. Thalhah bin Rawah tidak tinggal diam karena membela diri, sehingga terjadi percekcokan, terjadi persengketaan dan saling lempar dengan apa yang ada di hadapannya. Ada yang melemparkan batu, kemudian ada kayu dan lain-lain. Ini 14 abad lalu, gara-gara sedikit soalan menjadi besar. Ini disebut iktatalu. Maka muncul 14 abad tahun lalu persis seperti sekarang. Persengketaan tidak bisa dielakkan karena ada provokator. Dulu provokatornya adalah Abdullah bin Salul, dan sekarang provokatornya, sehingga umat Islam menjadikan tidak kondusif. Oleh karena itu, mari kita secara detail satu persatu kita jawab. Begini, pertama, ya seperti tadi, innamal mu'minuna ikhwatun faslihu bainakum, ini kan solusi awalnya. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, harus didamaikan, harus dinasehati. Tetapi tentu saja fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatilah mereka. Tetapi justru peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang mukmin. Tetapi kalau tidak beriman tentu tidak akan manfaat nasihat itu. Ya, makanya di sini juga innamal mu'minun, sesungguhnya orang mukmin itu ikhwatun, saudara. Kata-kata ikhwah itu bukan ikhwan. Kalau ikhwat itu aja saudara, seperti saudara sekandung. Kalau ikhwan itu saudara semuslim. Itu surah Al-Imran ayat 103. Jadi solusinya pertama apa? Solusi yang pertama adalah la yashar qaumun min qaumin. Saya terjemahkan tadi, tidak boleh sombong. Sebab suhriya itu ikhtiqaruhum wal istihzabihim, menghina orang dan mengolok-olokkan orang. Itu dijelaskan di dalam kitab Muslim, di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim,
kitab Imam Muslim nomor 91, Rasulullah menyampaikan, al-kibru batul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan menghina orang lain. Ada yang katakan ghamtun nas, ada ghamtun nas. Kita bisa lihat, bisa perhatikan. Ketika seorang yang mempunyai tesis tentang pembegal Habib Alawi, dia mengatakan, andaikan seluruh ulama di dunia menjelaskan tentang Alawi itu menyambung kepada Rasulullah, saya akan tolak. Jadi kalau kita melihat statement dia itu, tidak akan ada orang yang bisa menasihati. Karena andaikan seluruh ulama sedunia, ini adalah al-kibru. Apa al-kibru? Ghamtun nas, menghina kaum Alawi, dan batul haq, menolak kebenaran. Di Quran itu kan narapa ura-uraja timayin nasa wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Surah Yusuf ayat 71. Allah akan mengangkat derajat kepada orang yang kehendaki. Tetapi boleh ingat, orang yang diangkat derajat oleh Allah itu yang tidak sombong. Misalnya punya ilmu, punya harta, punya jabatan, fawqa kulli dzi ilmin alim. Kalau tahu dia banyak ilmunya, di atas dia itu ada zat Allah yang Maha tahu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Orang diberi ilmu cuma sedikit saja. Saya salut kepada kitab-kitab karangannya itu, sehingga ratusan katanya itu. Tetapi saya tidak salut kalau ilmunya itu dipakai provokasi. Kenapa? Sebab tidak akan mengangkat harkat martabat dia. Coba kita bandingkan. Itu kalau di dalam surat An-Naml ayat 40, itu kan orang yang punya ibu rendah hati, namanya Asib bin Barhoya. Qala ladzi indahu ilmu minal kitab ana atika ilai qabla ayar tadai katorfuk. Kata Asib bin Marho yang punya ilmu dari kitab. Jadi dia ngaku minal kitab, sebagian dari kitab. Ana atika bihi qabla ayar tali katorfuk. Aku bisa membawa singgasana Bilqis, Ratu Bilqis dari Sabah atau dari Yaman ke Palestina sebelum engkau mengedip. Dia tawadhu, punya ilmunya. Rendah hati, tidak sombong. Coba kita bandingkan dengan surat yang lain, surat Qasas ayat 77 sampai 80. Itu menjelaskan orang yang sombong punya ilmu, namanya Qarun. Padahal Qarun adalah Allah diperintahkan ahsin kama asal aib. Kamu berbuat baik sebagai Allah telah berbuat baik, dan jangan sombong kamu, jangan merusak di muka bumi. Allah tidak senang. Diperingatkan begitu, malah jawabannya qala innama uti ala min indi. Sesungguhnya aku diberikan harta, aku diberikan kekayaan ini ala ilmi indi, itu dengan sebab ilmuku. Jadi tidak menyadarkan ilmu kepada Allah, sehingga diperingatkan oleh Allah, awalam ya'lam annallaha qad ahlaka man qablahu minal qurun man huwa asadu minhu quwwatan wa aktsar jam'a. Apakah dia tidak sadar bahwa Allah telah menghancurkan manusia dari dulu yang punya asadu minhu quwwatan, yang kuat ilmunya, hebat jabatannya, aksar jam'an, bahkan banyak hartanya, tapi tetap oleh Allah dihancur leburkan karena dia sombong. Hadirin rahimakumullah, kalau kita lihat ayat ini, ngeri kita. Orang yang sombong punya ilmu akan dihina-hinakan oleh Allah. Di dalam sebuah hadis, man kabaro wadu Allah, barang siapa yang sombong takabur direndahkan oleh Allah. Barang siapa yang tawadu justru rafa'ahullah, diangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Qarun tadi disebut Al-Qur'an, fakharaja ala qaumi bi zinati, keluar dari rumahnya menghadap kaumnya dengan kekayaan yang banyak. Sehingga pengikutnya ini alladzi yuridul hayatad dunya, orang yang ingin kehidupan dunia, ngomong begini, ya laitalana mislama utiya Qarun innahu ladu hadin alim. Kenapa kami tidak diberikan harta yang banyak seperti harta yang telah diberikan kepada Qarun? Jadi pengikut Qarun, terutama pengikut yang memang ingin harta, jadi ngikut kepada Qarun itu kena kaya. Dia ingin hartanya, sehingga kenapa kami tidak diberi kekayaan seperti Qarun? Padahal kekayaan Qarun tidak menjamin selamat. Itulah kenyataan yang ada, Bapak semua. La talmizu anfusakum. Iltimaz. Apa iltimaz? Iltimaz itu mencerca maki. Kan di Quran ada wailul likulli humazatil lumazah. Kalau humazah itu bil fa'li, mengejek, menginjak. Kalau lumazah mencerca maki. Jadi
Di Quran, la talmizu anfusakum, tidak boleh mencerca maki dirimu. Kenapa? Maksud anfusakum, cerca maki itu kembali kepada dirinya gitu. Padahal maksudnya tidak boleh mencerca maki orang lain. Kalau kita mencerca maki orang lain, itu akan berdampaknya kepada kita. Misalnya begini, di dalam pepatah ulama itu, la tasubbu abba ahaka payasubu abak. Kamu tidak boleh mencerca maki, menghina bapak saudara kamu, sebab nanti itu akan menghinakan bapak kamu. Misalnya begini, ada orang bilang, bapak kamu kayak monyet ya? Dia jawab, bapak lu juga tuh. Jadi bapak lu juga itu artinya tidak muncul kalau tidak dimulai dengan bapak kamu seperti monyet misalnya. Tidak boleh tadi mencerca maki orang lain, sebab akan kembali kepada dirinya. Di podcastnya Roma Irama ditanya, sebetulnya Pak Kiai Imad itu bapaknya siapa? Nah, ya karena kan ada sebut Imad bin Usman, ada Imad bin Sarman, tapi dia tidak menjawab. Ya, padahal kenapa dia kalau tidak bisa menjawab bapaknya Sarman atau Usman, malah dia mencerca maki kepada yang lain yang padahal sudah jelas misalnya, meskipun menurut dia belum jelas. Lalu ketika ditanya, sebetulnya Pak Kiai Imad yang berkata itu apa? Dia itu baca ayat ud'uhum li abaihim fa illam ta'lamu abahum fa ikhwanukum bidin wa maulikum. Surah Al-Ahzab ayat 5. Ud'uhum li abaihim itu. Apa maksudnya? Panggillah mereka itu, sematkanlah mereka itu kepada bapaknya, itu lebih adil. Pain ta'lam abahum, kalau tidak tahu bapaknya, paiwanukum fiddin, itu anggaplah saudara seagama. Nah, kalau kita punya bapak kemudian menyembunyikan bapak kita, mengganti dengan bapak yang lain, itu nanti kena ancaman, Pak. Ancamannya itu bisa kafir. Di dalam hadis Muslim 61, di dalam hadis Bukhari 3508, itu redaksinya begini, Pak. Manidda ila ghairi abi wa huwa ya'lam kafaro. Barang siapa orang yang mengaku bukan bapaknya, padahal tahu punya bapak, itu kufur. Jadi pertanyaan, kenapa dia tidak berani mengatakan bapaknya? Ini yang benar siapa? Sarman atau Usman? Dia tidak menjawab. Sementara para habaib yang dia begal itu sudah jelas dengan ifadah wa suhroh, dengan masyhurnya para ulama menyebut ada sebut Alawi atau Ba'alawi, dan sudah bersebar di mana-mana. Di dalam usul fikih al-adat muhkamun syar'an, kalau masyarakat sudah menyebut suatu perkara, maka itu jadi arti hukum tetap. Apalagi sudah ditentukan dengan berbagai penelitian, meskipun dia meneliti. Ya misalnya Pak, sebetulnya ayat yang tadi itu adalah tasdidun wa wa'idun fit tabari an nasab bil maklum. Ayat tadi surat Al-Ahzab ayat 5 itu adalah tasdidun wa wa'id bitabari minanasab al-maklum. Itu ancaman keras dari Allah bagi orang yang melepaskan nasab yang jelas. Misalnya saya Badruddin Hasim Subki, lalu saya ngaku Badruddin bin Usman misalnya, itu saya diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru yang kedua. Yang ketiga, wala tanabaz bil alqab. Jangan memanggil panggilan yang tidak pantas. Kalau misalnya ada orang hubungan suami istri, kakek-kakek ingin disebut AA, ya A saja. Meskipun kakek-kakek, sebab dia senang yang begitu. Wala tanabazu bil alqab, jangan memanggil dengan panggilan yang tidak pantas. Dan atau mungkin dibalik, memanggil yang tidak pantas dipanggil karena dia bukan haknya. Misalnya dia mendukung tesis saya, maka Haji Roma Irama adalah auliaun min auliaillah. Roma Irama adalah wali dari sebagian wali Allah. Ini kalau dia ngaji nahu, Pak, aulia itu mubtada, min aulia itu mukhabar. Ini minnya tapi artinya Roma Irama itu sebagian daripada wali yang 9. Jadi tambah 10. Dan mungkin karena pendukungnya ada 9, pendukung dia nanti lungtut. Tapi nanti yang lain bikin lungtut yang 9. Nanti ada waliullah yang 9 adalah para wali yang memelihara agama, sedangkan wali yang 9 adalah wali Persi Manudin. Ini berbahaya. Sebab yang namanya wali itu Pak ada syarat. Bapak lihat di dalam surat Fussilat. Di dalam surat Fussilat itu syaratnya Pak ada 6. 1,
qalu rabbunallah, dia berkaya Allah sebagai Rabb. 2, istiqomah. 3, dia tidak takut kepada masa depan dan tidak pesimis masa yang lalu. Jadi 4. Yang kelima, waman ahsanu mimman da'a ilallah, dia memang berdakwah kepada Allah dan amila solihah. Orang seorang wali itu beramal soleh, sehingga sikap beramal soleh, innani ana muslimun, saya tetap akan jadi muslim meskipun orang yang tidak muslim. Jadi ada 6 syaratnya jadi wali itu. Kemudian tandanya wali itu ada 2. Nahnu auliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami menjadikan kamu sebagai wali aku, firman Allah. Aku walimu atau waliullah. Dan tandanya apa? Lakum fiha ma tastahi, apa yang diinginkan wujud bukti. Walakum fiha ma tad'un, dan yang diminta dikabul. Kalau belum ada tanda wujud bukti apa yang diinginkan dan doanya dikabul, itu bukan waliullah. Jadi karamat bagi Allah itu ada tandanya. Kata orang Sunda, sacidum metu sausap nyata. Apa yang diinginkan wujud itu tandanya karomat. Apa tandanya bagi seorang jadi wali? Pertanyaan kita kaitan persoalan penamaan tadi, Pak. Wala tanabazu bil alqab, jangan memanggil dengan panggilan yang tidak layak. Tidak boleh kita. Yang keempat sekarang. Yang keempat, tidak boleh dzon. Apa itu dzon? Dzon itu menduga atau mengira atau berprasangka. Tidak boleh dzon. Di dalam Usuluddin ada sebut dzon, ada syak, ada yakin. Dzon itu 50%, syak 75%, dan yakin 99%. Yakin menyakiti orang tidak boleh. Sampai dia katakan, si waliun min auliya menurut versi Imaduddin, saya yakin dengan sehakul yakin bahwa Habaib Ba'alawi putus hubungannya dengan Rasulullah. Itu dibilang hakul yakin. Ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Ilmu yakin, kalau kita tahu bahwa yang namanya gula itu manis, itu ilmu yakin. Lalu ada orang pagi-pagi minum kopinya nggak pakai gula, yang satu lagi kelihatan enak. Kenapa kamu nggak seperti lain? Saya ini kopinya pakai gula. Itu baru ainul yakin. Yang minum kopi dengan pakai gula merasa enak dan kelihatan wajahnya ceria. Kalau dia minum kopi pakai gula dan merasa enak, itu hakul yakin. Saya bertanya, kenapa hakul yakin Ba'alawi diputuskan hubungannya kepada Rasulullah dengan sebab DNA? Apakah dia ahlinya DNA? Pertanyaan, apa betul dia ahlinya DNA? Na'udzubillah. Jadi ini persoalan yang serius, Pak. Maka dia baca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya yakin, hakul yakin bahwa Habib Ba'alawi putus hubungannya kepada Rasulullah. Kelima ya, tajassus. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Dicari-cari kesalahannya. Itu pengikutnya Imaduddin yang jadi wali dari Allah Presidia. Itu dia mengambil dalam surat Al-Ahzab tentang innama yuridullahu liyudhibu ankum rijsa ahlul bait wa yutahhirakum tadhira. Sesungguhnya Allah akan menghilangkan dosa dari ahlul bait dan mensucikan dengan sesuci-sucinya. Ada lagi diambil dari surah Asy-Syura. Dia sampaikan begini di dalam surah Asy-Syura itu, la asu ajron illa mawadal fil qurba. Di dalam hal ini aku tidak minta upah kecuali untuk mawadatul kurba. Dia bilang mawadatul kurba itu kerabat. Kerabat Nabi dikaitkan dengan ahlul bait. Ini tafsirnya tafsir. Dia bilang ahlul bait itu ya ketika di rumah dan kurbaannya kerabat Nabi. Berdasarkan ayat itu dia menyatakan bahwa Habib Ba'alawi tidak nyambung dengan Rasulullah atau bukan turunan. Itu tidak disebut turunan Rasul ahlul bait itu. Ini menafsirkan ayat Al-Ahzab tadi dengan surah Asy-Syura. Ternyata saya lihat di dalam kitab di Khali Quran karangan Prof Muhammad Ali yang diterjemahkan oleh Prof Bahrun, redaksi begini. Kalimat al-qurba di tafsirnya itu bahwa itu bukan turunan Rasul. Ternyata saya masih koma, belum selesai.
Tetapi tidak ada seorang pun ahli tafsir tentang kerabat itu secara umum. Dan bahkan dijelaskan, ila mawadul qurba, Rasulullah, aku tidak minta upah kecuali ila mawadul qurba, kamu supaya menyenangi kerabat. Itu tafsirnya adalah karena perseteruan umat Islam saat itu sangat kental antara suku dengan suku, kerabat dengan kerabat, bangsa dengan bangsa. Aku dalam dakwah ini tidak minta upah, tapi yang diharapkan oleh aku adalah kamu harus saling bantu membantu, saling sayang menyayangi antara kerabat, antara saudara, dan akan berimbas kepada persatuan umat Islam. Itu begitu tafsirnya. Jadi baru sepotong sudah dijelaskan bahwa Ahlul Bait itu bukan turunan Rasul. Itu menurut tafsir ini keliru. Apalagi kalau saya lihat tafsirnya, Pak, tentang Ahlul Bait dan kurba. Ya. Yang saya lihat pertama di dalam kitab Imam Ahmad juz keempat halaman 107. Ini panjang sekali hadisnya. Di dalam hadis ini dari Muhammad bin Mus'ab, dari Auza'i, dari Siddad bin Umar, dan seterusnya. Ketika perkumpulan itu banyak orang yang mencerca maki Ali. Kemudian Mikdad ini, ya, yang tadi menjelaskan tentang keturunan Nabi. Dia sampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang ayat innama yuridullahu yudhhib ankum ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Rasul menyampaikan Allahumma haula'i ahli baiti. Ya Allah, semua keluarga aku itu ada semua Fatimah, seperti Rasulullah khutbah. Kemudian di khutbah itu Rasul melihat Hasan. Rasul sampaikan, inna Hasan sayyidi. Hasan ini adalah sayyidiku. La'allahu ayyasliha. Semoga Allah bisa mendamaikan mulai Hasan ini adimaten, yatin adimaten. Dua kelompok yang berseteru. Ternyata apa yang disampaikan Nabi terwujud, terbukti. Ketika Irak dan Sam berseteru, maka yang menyelesaikan adalah Hasan. Ini kaitan dengan tadi disebut Ahlul Bait itu bukan hanya yang di rumah. Siapa Ahlul Bait itu? Ahlul Bait itu adalah Fatimah, Ali, Hasan, dan Husain. Dijelaskan pula di dalam hadis Muslim, ya, nomor 2244. Begini, Pak. Hadis Muslim 244 ini menjelaskan tentang hadis yang berkaitan dengan Ahlul Bait. Ini asalnya dari Zuhair bin Harab, Suja bin Mahlad, semuanya dari Uliyah. Imam Zahir mengatakan, saya mendapat cerita dari Ismail bin Ibrahim. Saya juga mendapat, Ibrahim mengatakan, saya mendapat cerita dari Abu Hayyan. Abu Hayyan mengatakan, saya juga mendapat cerita dari Zaid bin Hibban. Ketika Zaid bin Hibban pergi bersama Husain bin Sairah. Jadi Husain bin Sairah itu Umar bin Abi Salamah pergi ke Zaid namanya, Zaid bin Arqam. Ketika kami sudah duduk di situ, qala Husain mengatakan kepada Zaid bin Arqam, laqad laikata ya Zaid khairan katsira. Kau Zaid bin Arqam sudah banyak menemukan hal-hal yang baik. Ra'aita Rasulullah, kau selalu melihat Rasulullah. Wa samita hadisahu, kau selalu mendengar hadis Rasulullah. Wa zawamahu, kau selalu berperang dengan Rasulullah. Wa salihalahu, kau wahai Zaid selalu berada di belakang Rasulullah. Laqad laqaita ya Zaid khairan katsira. Kau sudah begitu banyak mendapatkan kebaikan dari Rasulullah. Hadisna ya Zaid, coba ceritakan kepada kami masabita min Rasulillah, apa yang kau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pama hasdukum, lalu kata Zaid bin Arqam, apa yang aku ceritakan terima oleh kamu ya. Sebab apa? Sebab laqad kabartu sinni, umurku sudah tua. Kalimah ahli juga kayaknya saya dekat mati. Nisi itu badalladzi kuntu, dan banyak hafalan-hafalan Quran yang aku lupa. Banyak hadis yang aku lupa. Karena itu apa yang aku sampaikan ini aku masih ingat. Apa yang aku sampaikan terima oleh kamu. Kemudian Zaid bin Arqam mengatakan bahwa di satu saat Rasulullah khutbah kepada para sahabat, memuji Allah, kemudian mengagungkan Allah. Setelah Rasulullah mengagungkan Allah, memuji Allah, amma ba'du. Ala ayuhan nas, hai manusia, sahabatku, ketahuilah, innama ana bashar, aku ini manusia. Yusiku ayyatani rasulu rabbi. Hampir saja aku sebentar lagi akan didatangi oleh Ajrail. Wajib, tapi insyaallah aku siap. Wa natariku fikum sakalain. Aku tinggalkan dua hal yang berat. Awaluhuma kitabullah, pertama kitab Allah Al-Quran.
fil huda wan nur. Di Quran itu ada petunjuk dan cahaya. Khudhu kitabillah wastamasku bi. Ambil oleh kamu Quran dan berpegang teguh kepada Quran. Kata Zaid bin Arqam, hassa ala kitabillah azza wajalla. Rasulullah begitu semangat umat Islam untuk memakai Al-Quran. Warogapi supaya cinta Al-Quran. Summa qala, kata Zaid bin Arqam, Rasul menyampaikan ahlu baiti, dan yang kedua ahli baitku. Adzkurkumullah fi ahli baiti. Ingat kamu kepada Allah tentang ahli baitku. Sampai Rasulullah 3 kali menyebut ahli baitku. Kata Husain kepada Zaid tadi, waman ahlu baiti ya Zaid? Siapa yang disebut ahli bait Rasulullah itu siapa? Alaysa nisa'u min ahli baiti? Bukankah istri-istrinya yang 9 itu ahli bait Rasul? Qala nisa'u min ahli baiti. Iya betul, walakin ahli baiti man hurima shadaqah. Tetapi ahli bait yang sebutnya yang haram menerima sedekah. Qala wa manhum? Siapa ahli bait itu? Hum ahlu Ali. Ahli bait itu adalah keluarganya Ali. Wal Uqail, wal Ja'far, wal Abbas. Ali itu punya istri namanya Fatimah. Fatimah punya anak Hasan dan Husain. Itu ahli baitku, bukan seperti yang keliru tadi. Diputus hubungan Alawi kepada Rasulullah. Padahal menurut kitab Muslim bahwa Rasulullah SAW punya turunan ahli bait itu Hasan sampai ke Abalawi. Hadirin Allah yang terakhir, nasihat ini untuk kita semua. Mari kita renungkan bahwa kita adalah bersaudara. Dikunci dengan ayat yang terakhir, la yaghtab ba'dukum ba'dha, tidak boleh mengunjing apalagi memfitnah. Sebab memfitnah sebuah larangan yang besar yang tidak boleh dilakukan oleh siapapun. Mazzain di Quran itu hammazin masain binamim di surat Nun. Orang yang dibenci oleh Allah adalah hammaz, yang selalu menginjak-injak harga diri orang lain, binamim, dan juga mencerca maki dengan mulut yang kotor. Ini adalah orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita wala talmu amusakum, mudah-mudahan innamal mu'minun, bahwa mukmin adalah bersaudara, tidak boleh lagi persengketaan, lebih baik perdamaian. Kita jangan lagi berbicara tentang nasab turunan Nabi. Lebih baik kita berbicara mengamalkan amal-amalan seperti Nabi. Sebab sekarang ini Pak, ada orang yang bodoh alewah, bodoh belajar terus, dan ada pinter kebalingan. Pinter kebalingan adalah pinternya untuk memfitnah dan mengunjing orang lain, mengadu domba. Siapapun yang pinter mengadu domba itu lebih berbahaya daripada orang bodoh. Larang mereka tidak boleh mengadu domba. Lebih baik konsolidasi umat Islam. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya umat itu bersaudara. Mudah-mudahan Allah mendengar apa yang diinginkan kita. Persaudaraan ini penting supaya kita tidak tereok kemana-mana. Mari kita beribadah dengan benar sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, dan akhirnya kita wafatul khotimah mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.